teman-teman, selamat datang di channel Ferdiser. Baiklah, dalam video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai Panglima Adat Suku Dayak yang berjuang pada masa penumpasan PGRS Paraku di perbatasan Indonesia-Malaysia, yaitu tepatnya di Sekayam ataupun Entikong. Jadi pada tanggal 21 Februari 2021 kemarin, saya bersama satu orang teman saya mengunjungi salah satu veteran yang berjuang pada masa itu, yaitu Pak Sukarjo namanya. Dia berdomisili di Sekayam. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu, kalau Sekayam dan Entikong itu berada di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Jadi kami pada saat itu mencoba bertanya-tanya tentang Panglima yang berjuang pada masa perjuangan Republik Indonesia pada masa itu, yaitu tentang penumpasan PGRS Paraku di perbatasan. Jadi Pak Sukarjo memberikan kami sebuah tulisan dia ini, sebuah arsip mengenai Panglima Adat yang berjuang pada masa itu. Oke, akan saya bacakan. Di sini tertulis bukti kesetiaan rakyat perbatasan terhadap keutuhan NKRI, tepatnya Januari 1963 sampai Desember 1970. Yang saya ketahui, maksudnya yang beliau ketahui, tepatnya Januari 1963 setelah berdirinya negara Malaysia yang kemerdekaannya diberikan oleh Inggris 31 Agustus 1962. Bung Karno menyatakan tidak setuju neokolonialisme, memberikan komando Ganyang Malaysia atau disebut Dwi Kora. Keadaan di perbatasan semakin tegang dan seluruh masyarakat Indonesia mempersiapkan mendaftar dan melatih sukarelawan untuk konfrontasi Ganyang Malaysia atau Dwi Kora. Tidak ketinggalan di saat itu, kami pemuda perbatasan di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau yang langsung perbatasannya menghadapi Sarawak Malaysia Timur. Tidak ketinggalan di Kecamatan Sekayam termasuk Entikong, Kabupaten Sanggau yang dekat dengan perbatasan dengan Sarawak Malaysia Timur sepanjang 90 km mulai dari Kampung Sungai Beruang sampai Kampung Guntembawang. Inilah basis perjuangan pengabdian rakyat perbatasan demi keutuhan NKRI, khususnya di Kecamatan Sekayam atau Entikong. Jadi di sini pahlawannya sangat banyak yang berjuang pada masa itu. Tidak bisa disebutkan satu persatu, cuman saya akan menjelaskan tentang Panglima-Panglima Dayak yang berjuang memimpin pasukan pada saat itu. Di sini ada tertulis panglimanya itu ada tiga, yaitu Panglima Bogon, pemimpin di Kampung Suruh Tembawang. Kemudian ada Panglima Abeo, yaitu pemimpin di Ponti Tapau. Kemudian ada Panglima Nayau, Panglima Adat juga, ini pemimpin di Sungai Tekan. Jadi ketiga Panglima Adat ini adalah Panglima Dayak yang memimpin pasukan pada masa itu. Jadi pemimpin besar dalam Dwi Kora ini yaitu ini saya bacakan. Dengan dimulainya Komando Ganyang Malaysia di bawah Komando Kodam 12 Tanjung Pura yang dipimpin Bapak Ria Cudu. Jadi Bapak Ria Cudu ini adalah pemimpin besar dari
Komando Ganyang Malaysia ini. Jadi mereka membentuk 4 pasukan semua putra senepat. Itu dibagi 4 pasukan. Pasukan PB Pengawas Batas yang seluruhnya kepala kampung dari Sungai Beruang sampai Guntem Bawang. Anggotanya ada 60 orang di 26 dusun. Pasukan 8 Desember, pasukan 10 September, dan pasukan Korps 25 Juni. Jadi para panglima adat Dayak ini karena mereka sangat diandalkan dalam perang, itu ini ada dijelaskan seluruhnya adalah kepala kampung dari Sungai Beruang sampai Guntem Bawang. Nah, itu adalah para panglima adat ini karena mereka lebih memahami tentang garis batas negara, tentang penguasaan wilayah hutan daerah tersebut. Pak Soekardjo juga memberikan kami riwayat hidup panglima. Jadi riwayat hidup panglima itu seperti ini. Ini dijelaskan riwayat hidup Panglima Abeo. Kemarin beliau bilang yang Panglima Nayau sama Panglima Bogon itu susah dicari berkasnya karena banyak juga berkas beliau. Jadi yang dapat ini punya Panglima Abeo. Saya akan bacakan tentang riwayat hidup Panglima Abeo. Tetapi Pak Soekardjo bilang kepada kami kalau riwayat hidupnya kurang lebih seperti Panglima Nayau, Panglima Bogon juga. Dan prestasi-prestasi yang diberikan juga kurang lebih sama seperti ini, seperti Panglima Abeo. Nama lengkap Abeo, tempat tanggal lahir Entikong 1 Juli 1941, pangkat Peltu Kehormatan, pendidikan umum SR, pendidikan militer, latihan militer di lapangan. Meninggal dunia pada tanggal 23 November 2011. Karir militer 1. Bulan Agustus 1964 sampai dengan bulan Desember 1965 sebagai pengawal Panglima F. Riyacudu di perbatasan semasa Dewi Kora. 2. Bulan Maret 1966 untuk menghadapi pemberontak komunis, tokoh Dayak serta masyarakat diadakan sumpah adat untuk menumpas PGRS atau Paraku dan komunis di Desa Sontas, Kecamatan Tikong, Kabupaten Sanggau di Prakarsai, Pangdam 12 Tanjung Pura di saat itu dijabat oleh Panglima Sumadi. 3. Dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1972, penumpasan PGRS yang menyusup dari perbatasan Sarawak ke wilayah Indonesia dengan basis di Gunung Bentuang, Komplek, dan Gunung Brambang, Kalimantan Barat. Pada tahun 1969 diundang Presiden Soeharto ke Jakarta dengan rombongan tokoh Dayak Kalbar yang dipimpin oleh Panglima Sumadi atau Pangdam 12 Tanjung Pura. Jadi dengan rombongan tokoh Dayak Kalimantan Barat itu berarti banyak ya, termasuk Panglima Bogon dan Panglima Nayau. Kemudian piagam-piagam yang dimiliki. 1. Surat penghargaan dalam rangka operasi Saber. 3. Penumpasan PGRS Parako di daerah Kalimantan Barat. 2. Surat penghargaan ucapan terima kasih dari dan Yonif 403 PS. 3. Surat tanda penghargaan Menteri Pertahanan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata dalam rangka setia lencana peristiwa gerakan operasi militer 8 Dharma Pala. 4. Surat penghargaan dari Danrem dan Kapolda Kalbar dalam rangka mengatasi masalah kerusuhan di wilayah Kalimantan Barat tahun 96-97. 5. Surat penganugerahan tanda kehormatan tahun 1979 tentang setia lencana peristiwa GOM 8 Dharma Pala.
6. Surat keputusan pemberian pangkat Pelda Kehormatan tanggal 4 Agustus 1979. 7. Surat keputusan pemberian pangkat Peldu Kehormatan tanggal 13 Maret 1997. 8. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 003 tahun 1974 tentang pemberian piagam penghargaan. Jadi ini adalah riwayat hidup Panglima Abeo. Kurang lebih untuk Panglima Nayo dan Panglima Bogon seperti ini juga riwayat hidupnya dan penghargaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Kita boleh melupakan masa lalu, tapi tidak boleh menghapus fakta sejarah. Mengingat kembali perjuangan masyarakat dalam kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 63-72, banyak yang tidak diketahui oleh kita siapa mereka yang telah gugur dalam perjuangan tersebut yang andil untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Saksi hidup Dewan Pimpinan Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia, Sekayam, Soekarjo. Jadi perlu diketahui juga di sini bukan hanya tentang panglima adat Dayak yang berjuang pada masa itu, banyak sekali, tapi saya menjelaskan tentang panglima adat Dayak yang memimpin pasukan pada saat itu. Baiklah, sekian video yang dapat saya berikan. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video-video saya selanjutnya.